Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari underscore Sepdian underscore Sepdian lah. Ustadz mau bertanya, Ustadz, apa peran Indonesia di akhir zaman? Sekian Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian akhir zaman di negeri ini dimotori oleh beberapa orang yang kalau kita sebut namanya, kita tidak punya alasan untuk membantah. Ada banyak guru-guru kita yang menerangkan dan kita bisa menyebut diantaranya Zulkifli Muhammad Ali, Ustadz kita. Ada Ustadz yang juga sangat populer yang berdekatan dengan nama saya, Ustadz Ihsan Tanjung. Kita juga akan mendengar nama orang Ustadz Rahmat Baikuni. Dan orang yang punya literatur literasi yang cukup banyak, lebih dari 7 bahkan 9 buku tebal-tebal, itu adalah Ustadz Abu Fatihah. Alhamdulillah, saya Alfian Tanjung kenal dengan mereka semua dan bisa berinteraksi secara hangat dan konsultatif sebagai orang yang memang tidak menekuni dan tidak membidangi masalah itu. Pertanyaan dari saudara Ardian tadi yang menyebut bahwasanya bagaimana peran Indonesia di akhir zaman. Pilihannya adalah menyebut kata Indonesia berarti menyebut nama tempat dan sebuah negara. Maka yang dimaksud adalah bagaimana peran kaum muslimin Indonesia menghadapi akhir zaman. Mungkin itu yang dimaksud. Artinya, langkah pertama kita perlu mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang memadai untuk informasi akhir zaman yang telah disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya dan dalam skala yang lebih transendensif, yang lebih mendalam ada diserangkan dalam Al-Quran dengan bentuk-bentuk yang lebih umum atau bentuk-bentuk yang lebih transendensif dan ini menjadi bagian daripada keimanan kita. Ketika bicara peran Indonesia di akhir zaman, maka langkah pertama adalah kaum muslimin yang ada di negeri kita ya harus memahami babakan sejarah yang telah diterangkan Rasulullah. Kita memang sedang berada di babakan yang paling berat, yang paling di titik nadir kalau menurut beberapa para ustadz-ustadz kita yang membahas kajian akhir zaman. Karena kita sekarang hari ini berada pada zaman rezim mulkan jabariyatan. Pemimpin yang menggigit dan itu sebagai sebuah pengetahuan yang luas dan umum di kalangan para ulama. Kalau pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita Indonesia menghadapi akhir zaman, maka berarti sikap yang pertama ya sikap seorang yang beriman. Satu, kita meyakini tahapan-tahapan babakan sejarah yang nanti pada tahap yang kelima kita akan bertemu dengan lahirnya kembali khilafah minhajun nubuwah. Tentu yang berikutnya kita perlu mempunyai pemahaman-pemahaman yang memadai tentang konsepsi hidup. Hidup secara dasar subjektif kita sebagai manusia dan hidup di zaman yang sifatnya akhir zaman. Rasulullah banyak menceritakan, banyak menjelaskan. Di akhir zaman itu orang yang bodoh jadi pemimpin, orang yang curang jadi pemimpin. Adakah yang seperti itu? Di akhir zaman itu sikap-sikap sering antagonis. Anak memperlakukan orang tua dengan sangat tidak beradab, dengan sangat kasar, dengan sangat jauh daripada norma-norma Islam. Nah kita tidak begitu. Kita berbakti pada kedua orang tua, kita sopan santun, mengucapkan kata terima kasih, mengucapkan kata permisi, mengucapkan kata maaf di mana kala kita keliru. Jadi menghadapi akhir zaman kita mempunyai pemahaman yang mendalam tentang konsepsi hidup dan kehidupan dan tentunya kita berada pada sebuah kemauan dan kesungguhan untuk menguasai bermacam ragam keilmuan dan pemilikan bentuk-bentuk alat-alat produk-produk teknologi mutakhir minimal walaupun kita tidak memilikinya tapi kita pernah tahu dan kita bisa memfungsikannya dan menggunakannya. Lalu di akhir zaman ini tentu kita berada pada satu situasi yang tidak seperti biasa. Kita tidak bisa lagi berkumpul dengan majelis-majelis yang ramai. Kita tidak bisa lagi berkumpul dengan penjelasan-penjelasan dengan menggunakan pengeras suara atau live streaming dan segala macam. Yang itu akan tetap berujung pada proses kriminalisasi atau feedback yang sangat berlebihan dari pihak-pihak tertentu. Nah, yang paling penting adalah terjadinya konsolidasi terhadap potensi umat Islam sebagai perorangan yang bersambung dengan komunitas-komunitas itu ditindaklanjuti dengan tindakan edukasi.
Katakanlah mobilisasi, konsolidasi dengan edukasi yang sedemikian rupa, pemahaman konsepsi hidup, pemahaman konsepsi agama, konsepsi akhir zaman. Nah, kemudian kerja kita adalah memberikan bentuk-bentuk partisipasi, bentuk-bentuk latihan, bentuk-bentuk keikutsertaan generasi-generasi muslim agar mereka mempunyai kemampuan-kemampuan yang kombinatif tadi antara teknologi modern di satu sisi dan kemampuan serta keterampilan di sebuah daerah yang memang mengandalkan hal-hal yang sifatnya alami. Kemampuan mengendarai kuda, kemampuan memanah, kemampuan renang, itu diharapkan bahkan diharuskan bisa menjadi kemampuan yang bersamaan dengan kemampuan IT, kemampuan penggunaan aplikasi-aplikasi yang bersifat non fisik, ya. Nah, tentu bagi kita adanya pandangan bagaimana kita menghadapi akhir zaman, ya kita ingin akhir zaman itu kita berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Di akhir zaman itu kita berada pada keadaan di mana kita juga punya emansipasi tata kelola kenegaraan dengan negara lain. Dan yang pastinya yang berhubungan dengan akhir zaman ini kita berada kesiapan menghadapi datangnya makhluk Allah yang sangat berbahaya yang bernama Dajjal laknatullah alaih. Karena Dajjal ini akan memberikan goncangan yang berat terhadap struktur keimanan seseorang atau banyak orang. Bagaimana masyarakat awam, masyarakat umum, sementara para ulama-ulamanya pun terkena dan kita sama-sama bertanya-tanya. Apakah ini konsepsi ilmiah atau konsepsi Dajjal junior ketika penyembuhan COVID menggunakan hasil produk pertapaan selama 40 hari? Itu menjadi pertanyaan buat kita dan tentu untuk urusan-urusan akhir zaman ini kita diajarkan oleh agama kita untuk meyakini dengan sepenuh hati, bersabar dan mencermati. Bahwa dia akan ada bertentangan dengan alam pikir secara rasionalitas, saya pikir itu wilayah yang selalu ada di tiap babakan peran kesejarahan para nabi dan rasul. Bagaimana kita bisa membayangkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar dengan api, lalu kemudian api menjadi dingin buat dirinya. Bagaimana dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam yang sudah siap dalam talenan berupa batu untuk dipenggal dan berubah menjadi gibas atau domba. Dan itu akan menjadi pertanyaan yang terus-menerus membuat kita tidak punya pilihan dengan kalimat selain qad sadaqta sam'an wa ta'atan. Artinya, Indonesia menghadapi akhir zaman adalah Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang berteknologi tinggi, Indonesia yang mempunyai SDM, yang mempunyai kesadaran untuk belajar dan belajar. Dan menghadapi akhir zaman, kita harus bersiap dengan kemungkinan terburuk. Bencana alamkah? Serbuankah atau bentuk-bentuk aneksasi fisikkah yang akan terjadi di kalangan kaum muslimin dan orang-orang yang beriman. Dan untuk kita menyadari bahwa peran akhir zaman manusia Indonesia akan menjadi peran bagi kita juga. Dan kita tidak boleh terlalu lengah, terlalu mengeluh, atau terlalu menganggap situasi ini tidak bisa diobati dan tidak bisa diperbaiki. Kesimpulan, peran akhir zaman bangsa Indonesia adalah ikut menjadi barisan panji hitam, ikut menjadi barisan daripada orang-orang yang siap mengajak orang-orang terdekat, anak-anak dan istri agar tetap tidak mengikuti kemauan Dajjal laknatullah alaih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.